Ada salah satu ulama yang mempertanyakan, siapa yang lebih mulia, sendalnya Nabi atau malaikat Jibril alaihissalam? Jibril alaihissalam tidak pernah berjumpa langsung dengan Allah, tetapi Nabi Muhammad bahkan sendalnya telah berjumpa dengan Allah. Sendal itu menjadi mulia karena dipakai oleh kaki yang mulia, kakinya baginda Nabi besar Muhammad. Tidak ada dalil bahwa Nabi SAW jumpa Allah. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabarnya para subscriber pecinta channel Injil Habaget? Haleluya, luar biasa. Nah, sebelumnya saya mengajak kita semua untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini. Bahkan debu yang menempel di sendal beliau saja lebih mulia Habib daripada kita semua. Debu yang menempel di sendal beliau lebih mulia. Lalu kalau ada Habib yang menghujat Rizik, kehabibannya diragukan. Ada salah satu ulama yang mempertanyakan, siapa yang lebih mulia, sendalnya Nabi atau malaikat Jibril alaihissalam? Jibril alaihissalam tidak pernah berjumpa langsung dengan Allah, tetapi Nabi Muhammad bahkan sendalnya telah berjumpa dengan Allah. Sendal itu menjadi mulia karena dipakai oleh kaki yang mulia, kakinya baginda Nabi besar Muhammad. Tidak ada dalil bahwa Nabi SAW jumpa Allah. Dianggapnya Nabi Muhammad itu lamar kerja. Lalu pas Isra Mi'raj itu berdialog, dijumpainya Allah di atas. Sejak kapan pula kau tahu Allah di atas? Untuk apa Allah perjalankan? Kami ingin memperlihatkan kepada dia tanda-tanda kebesaran kami. Di tempat itulah Nabi Muhammad berbicara langsung dengan Allah. Tapi ingat, tempat tersebut adalah tempatnya Nabi Muhammad, bukan tempatnya Allah. Allah di mana? Allah tidak butuh mana-mana karena Allah yang menciptakan mana-mana. Nah, ketika kita melihat cuplikan video yang baru saja saya tampilkan, kira-kira apa yang terpikirkan oleh saudara mengenai... Nah, saudara, silahkan berikan komentar yang baik ya, komentar yang sopan, jangan menyinggung dan apalagi bisa melukai saudara-saudara kita. Di dalam Tesalonika 5 ayat 9, di situ dikatakan, karena Tuhan tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesua HaMasiah Tuhan kita. Pertanyaannya saudaraku, kemana kita setelah meninggal dunia? Banyak orang tidak tahu hal apa yang akan terjadi setelah mengalami kematian. Ada yang mengatakan setelah ajal menjemput, dosa dan perbuatan baik kita akan ditimbang. Jika dosa lebih banyak, maka kita akan dihukum di neraka. Sedangkan jika perbuatan baik lebih banyak, kita akan ditempatkan di surga. Ada juga yang mengatakan setiap orang yang meninggal akan mengalami reinkarnasi sampai jiwanya benar-benar murni dan bebas dari dosa. Dengan konsep tersebut Bapak Ibu, tidak heran banyak sekali orang-orang takut menghadapi maut, takut menghadapi kematian karena mereka tidak memiliki jaminan atau kepastian masuk surga setelah kematian. Namun ada kabar baik bagi saudara semuanya, terutama sekali bagi orang yang sampai detik ini belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan menjamin kita pasti masuk surga. Kita pasti diselamatkan. Bukan mudah-mudahan, bukan tergantung situasi, tetapi pasti. Ya, saudaraku, Tuhan mempersiapkan surga bagi anak-anak kesayangannya, yaitu Anda dan saya. Siapapun saudara, kepastian untuk mendapatkan keselamatan itu pasti diberikan oleh Tuhan. Tergantung saudara mau menerima atau tidak mau. Perlu saudara catat bahwa yang diselamatkan bukan yang paling banyak berbuat baik, bukan orang yang paling banyak amal, bukan orang yang paling banyak mendapatkan pahala yang diselamatkan, bukan, melainkan yang percaya kepada Yesua HaMasiah, Yesus Kristus. Di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9, di situ dengan jelas sekali mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh iman kepada Tuhan Yesus, bukan oleh perbuatan atau hasil usaha kita, hasil kebaikan kita, hasil amal kita yang kita kumpulkan di dunia. Bukan.
Nah, coba perhatikan di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 dan ayat 17. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, Yesus Hamasiah, Yesus Kristus, tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Tuhan mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi Yesus Kristus datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi dunia ini. Jadi untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dari apa diselamatkan? Dari dosa, Bapak Ibu. Dari dosa. Bukan diselamatkan kita dari neraka, bukan. Tetapi firman yang hidup, yang menjadi manusia, menyelamatkan saudara dan saya itu dari dosa. Dia datang memisahkan kita dari dosa kita, dari pelanggaran kita. Maka dari itu, hal ini tidak akan disingkapkan kepada orang yang tidak mengakui Yesus Hamasiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu. Yohanes 6 ayat 47. Di situ dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Sesungguhnya barang siapa percaya, maka memperoleh hidup yang kekal. Siapapun yang percaya, maka memperoleh hidup yang kekal. Nah, tunggu apa lagi, saudara? Ayo percaya kepada Yesus Hamasiah. Di dalam Injil Yohanes 11, 25 dan 26, jawab Yesus Hamasiah, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Bayangkan, luar biasa janji Tuhan kepada kita, orang yang percaya kepadanya, Bapak Ibu. Kita benar-benar nanti mendapatkan hidup yang kekal. Coba lihat Alkitab, tidak pernah membicarakan hal-hal dunia di surga nantinya. Berbeda sekali dengan kitab saya yang dulu, Bapak Ibu. Masih membicarakan di surga itu hal-hal duniawi. Pesta seks, kawin mengawini. Luar biasa lah. Maka saya patut bersyukur dan bangga sekali. Saya salah satu orang Aceh yang sudah dipilih oleh Tuhan menjadi pengikutnya. Bahkan saya menjadi evangelis, seorang penginjil yang memberitakan firman Tuhan. Di dalam Roma 5 ayat 8 sampai dengan ayat 9, di situ dikatakan, akan tetapi Elohim menunjukkan kasih-Nya kepada saudara, kepada saya, kepada kita semuanya, orang yang ada di dunia ini. Orang yang masih hidup, yang tinggal di dunia ini, Tuhan menunjukkan kasih-Nya oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Tuhan. Dalam Roma 10 ayat 9 dan 10, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Hamasiah adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Haleluya. Bapak Ibu, tunggu apa lagi? Ayo, kalau saudara melihat bagaimana keadaan dunia, kondisi dunia hari-hari ini, itu hari-hari yang begitu membuat kita khawatir, gelisah, putus asa, tidak ada harapan. Datanglah kepada Yesus Hamasiah. Dia memberikan harapan yang luar biasa kepada saudara dan saya. Harapan di mana kita nantinya setelah mengalami kematian, kita rindu untuk bisa masuk surga. Tetapi kita tidak akan bisa masuk surga dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak akan bisa masuk surga dengan kita kumpulkan amal banyak-banyak masa di dunia ini.
Kita tidak akan bisa masuk surga dengan kekayaan kita, dengan harta yang melimpah, dengan jabatan. Tetapi kita bisa masuk surga. Sangat mungkin dan pasti masuk surga. Tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Tidak ada kemudah-mudahan di dalamnya. Yang ada adalah kepastian keselamatan, yaitu percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Ayo Bapak Ibu, saudara-saudariku, dimanapun saudara berada yang belum percaya kepada Yesus Kristus, mulai hari ini coba saudara bukakan sedikit hati, bukakan sedikit ruang hati saudara, ruang pendengaran saudara. Terima firman Tuhan, ajak dia masuk. Bila perlu, tanyakan, Tuhan, benarkah Engkau ini adalah juru selamat? Coba datang, masuk ke dalam hatiku, berbicaralah kepadaku. Telingaku ingin mendengar suaramu. Tolong, aku ingin mendengar langsung. Benarkah Engkau firman yang hidup, yang diimani oleh orang Kristen? Kalau memang benar, datang hari ini, masuk dalam hatiku, berbicara lewat telingaku. Aku pasti akan percaya kepada Engkau. Coba Bapak Ibu sekali, minta kepada Tuhan. Saudaraku, ayo. Waktu belum terlambat. Selama nyawa masih ada, masih diberikan nafas, masih hidup, saudara percaya, saudara pasti diselamatkan. Terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasyiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yeshua HaMashiach. Ruach HaKodesh memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Yes.